hal yang positif membuat kita menjadi semangat. Soalnya ada sih karena ada doi ada doi kerjaan hati jadi semangat. Nah, tapi hal yang positif negatifnya itu kalau ada cemburu, ya kan misalnya sama aduh kita gitu kan, cemburu panas gitu hati kita melihatnya, berboncengan sama laki-laki lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Antasari Muda Fakultas Syariah. Nah, kali ini kita kembali lagi di acara Casual Chatting with Ormawa Fakultas Syariah. Nah, untuk Casual Chatting hari ini saya selaku host, yaitu saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Abdul Hamid Karim, dan selaku host saya tidak sendirian nih di Casual Chatting kali ini. Nah, sebelum itu Ulun ingin jelaskan dulu casual chatting itu apa sih? Nah, casual chatting itu adalah suatu podcast dari Ormawa Fakultas Syariah atau bersama Ormawa Fakultas Syariah. Nah, karena saya bilang tadi saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang sangat terhormat, tampan dan ganteng, rupawan dan gagah-gagah ini. Sebelumnya kita say hello dulu Bang untuk ke kamera ya kan. Iya. Nah, itu tadi sudah say hello dari abang-abang ini. Kita tanyain dulu nih, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Nah, ya. Jadi kali ini kita kedatangan dari organisasi kemahasiswaan yang berbentuk himpunan mahasiswa nih. Nah, namanya itu adalah Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, baik. Karena kita kedatangan dari HMP Hukum Keluarga Islam atau HMP HKI, nah ada baiknya kita berkenalan dulu nih. Kan tadi saya sudah berkenalan. Selanjutnya kita berkenalan dengan tamu-tamu kita ini, yaitu dua orang tamu yang saya bilang tadi gagah dan rupawan, yaitu. Nah, sebelumnya nih kita tanyain dulu, maunya dipanggil apa nih? Bang, Bro, Bre atau gimana nih? Ya. Lebih enaknya ya santai-santai aja lah kita ya. Maunya dipanggil apa nih Bang? Brother. Siap. Ya udah, brother Bang, enggak masalah ya kan. Langsung aja ya kan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin dari yang sebelah kanan Ulun ada Bang siapa namanya? Perkenalkan. Di sini izin memperkenalkan diri, nama Ulun Muhammad Ihsan. Di sini Ulun di Himpunan Mahasiswa Prodi, Ulun sebagai ketua umum. Oke, nih sudah berkenalan nih ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam nih, yang sangat tampan dan ganteng ya kan. Ya. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada siapa nih Bang? Silakan perkenalkan diri kan. Perkenalkan, nama Ulun Amir Matul Jasar, bisa dipanggil Amir. Untuk di Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Ulun sebagai Sekretaris Jenderal. Ya. Ya, mantap sekali. Ini ada petinggi-petinggi dari HMP Hukum Keluarga Islam nih. Tadi ada ketua umumnya Bang Ihsan, sama juga ada yang dari sekretaris jenderalnya, yaitu Bang Amir yang sangat tampan, gagah dan yang pastinya dicintai banyak para wanita. Oke, karena kita sudah berkenalan nih tadi bersama kedua tamu kita yang sangat kita hormati ya kan, dari petinggi-petinggi hukum keluarga Islam sendiri. Saya ingin bertanya nih, ya kan? Mungkin penonton yang di rumah juga ingin tahu nih sebenarnya apa sih HMP Hukum Keluarga Islam itu sendiri nih? Karena ya apa juga perbedaannya dengan ormawa lain? Kok ada nih HMP Hukum Keluarga Islam? Kok ada Himpunan Mahasiswa Prodi gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Siapa yang mau menjelaskan nih? Bang Amir kah atau Bang Ihsan kah? Biar Ulun aja yang jelaskan sedikit lah. Oke. Nanti ditambahkan lagi dari Sekjen Ulun. Ya, siap. Menjelaskan sedikit apa sih itu Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam ya kan. Pasti kawan-kawan yang di rumah pastinya bertanya-tanya gitu kan, khususnya mahasiswa baru gitu. Nah, jadi Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam itu adalah organisasi eksekutif yang ada di Fakultas Syariah. Nah, dan ruang lingkupnya ada di jurusan Hukum Keluarga Islam atau Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, apabila kawan-kawan
mungkin di bangku sekolah pernah mengikuti sebuah organisasi mungkin seperti OSIS gitu. OSIS ya. Seperti OSIS, mungkin tidak asing dengan organisasi ini gitu. Nah, ya mungkin ditambahkan dari Sekjen duluan. Nah, sebelum kita mendengarkan tambahan dari Sekretaris Jenderal HMPHKI nih Bang Amir, tadi dijelaskan juga sedikit oleh Bang Ihsan bahwa ini adalah salah satu organisasi eksekutif di fakultas kita gitu kan, salah satunya, dan berbentuk himpunan mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk HMP Hukum Keluarga Islam sendiri itu bagaimana bekerjanya gitu kan? Ya, terima kasih untuk Brother Hamid. Sedikit tadi dijelaskan oleh Ketua Umum Muhammad Ihsan tentang HMP Hukum Keluarga Islam, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, untuk Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam ini yang bisa mengikuti organisasinya khusus mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Oh, berarti khusus untuk para mahasiswa yang berjurusan di hukum keluarga Islam ya? Iya, benar sekali, Brother Hamid. Dan untuk himpunan mahasiswa prodi hukum keluarga Islam ini fungsinya maupun kegunaannya itu untuk mewadahi maupun memfasilitasi mahasiswa prodi hukum keluarga Islam baik secara akademik maupun non akademik. Oh, sudah dijelaskan nih tadi terkait apa sih itu HMPHKI gitu kan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya sendiri. Nah, sudah kita dengarkan tadi kan, kita dengarkan bahwa HMPHKI ini adalah suatu wadah ataupun suatu tempat bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam, mahasiswa hukum keluarga Islam itu sendiri untuk yang namanya ingin berorganisasi, mau itu di bidang akademik ataupun non akademik. Nah, Benar sekali. ya, karena kita sudah tahu apa sih HMPHKI itu, kenapa ada di Fakultas Syariah. Selanjutnya nih, Ulun ingin bertanya, kan di setiap sebelumnya Ulun ingin bertanya dulu, nih HMP Hukum Keluarga Islam ini dia itu semacam organisasi apa tuh? Jenisnya organisasi apa? Kan setahun dia Ormawa di kampus itu ada berbagai macam gitu. Ada organisasi eksternal, ada organisasi pengkaderan, ada organisasi politik. Nah, bisa jelaskan nggak Bang? Itu organisasi jenisnya tuh jenis apa gitu? Nah, Ketum sendiri misalnya kan, Bang Ihsan? Jadi Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam ini adalah organisasi internal ya, yang seperti yang Ulun jelaskan tadi di awal, yaitu ruang lingkupnya di jurusan Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah. Jadi HMP Hukum Keluarga Islam sendiri itu tuh organisasi politik. Nah, organisasi politik ya. Oh, berarti di kampus nih ada politiknya juga. Menarik sekali nih untuk kita bahas untuk kedepannya kan. Dia sambung lagi Bang. Apa tadi? Kan di Fakultas Syariah ada organisasi politik ya, dan pengkaderan ya kan? Nah, kan. Ya. Kalau yang di ranah universitas kan ada eksternal kan, tapi ini internal kan? Berarti di dalam ruang lingkup kampus ya kan? Kampus saja. Ya. Nah, berarti ini salah satu organisasi politik nih. Nah, berarti untuk kepengurusannya sendiri itu bagaimana Bang? Bisa dijelaskan nggak untuk Bang Amir nih? Ya, terima kasih Pak Hamid. Untuk kepengurusan sendiri maupun pemilihannya itu berada di Pemilwa. Pemilwa ya, Pemilwa sekali. Setiap tahun setahun sekali kan Pemilwa itu? Iya benar sekali. Ya, pemilihan wakil mahasiswa. Ya. Nah, berarti karena ini salah satu organisasi politik yang ada di kampus, maka setiap organisasi itu berarti atau organisasi politik ini itu ada periodenya kan Bang? Ya, ada periodisasinya, tiap tahun berganti, ada regenerasi kembali. Nah, setiap organisasi politik setahu Ulun nih Bang, di kampus itu pasti ada namanya kabinet. Nah, dari kabinet itu sendiri pasti ada ciri khasnya tersendiri, setiap periode ada namanya sendiri. Nah, apakah bisa dijelasin nih? Tapi sebelum itu apakah ada nih kabinetnya nih? Kita perkenalan dulu dengan kabinetnya, gitu kan?
Izin memperkenalkan. Sebelumnya kita tos dulu. Kita tos dulu. Ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu Ngap. Asik. Lanjut. Oke. Menjelaskan sedikit tentang kabinet dari Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam sendiri. Kabinet Wasaka ini setahun semboyan ke nama museum di Banjarmasin sendiri. Betul, betul. Itu kenapa jadi mengambil nama Kabinet Wasaka? Bisa dijelaskan Bang? Sebenarnya kenapa jadi ngambil nama kabinetnya Kabinet Wasaka, yaitu dari artinya sendiri kan, artinya wajah sampai ke puting. Nah itu harapan dari kami gitu, sebagai motivasi bagi kami untuk kepengurusan gitu, agar kiranya kawan-kawan di kepengurusan ibarat kata bahasa Banjar itu tuh kerja menuntung. Jangan setengah-setengah. Totalitas lah istilahnya. Totalitas, maksimal betul. gitu kan. Kita maunya kerjanya maksimal, totalitas gitu. Betul. Agar menghasilkan banyak karya, banyak juga kebanggaan nantinya ya kan. Ya betul. Kontribusi yang pasti penting ya kan. Iya. Nah, itu tentang nama kabinet. Nama kabinetnya itu diambil dari satu semboyan dari Pangeran Antasari, itu Kabinet Wasaka. Nah, karena sudah nama kabinet tadi kita mendengarkan penjelasan dari ketumnya sendiri Bang Ihsan. Selanjutnya nih kita mau tahu juga apakah ada logo gitu kan, karena kan kalau cuma nama kan mungkin agak gimana gitu, harusnya ada logo juga kan. Nah, apakah ada logonya tersendiri Bang untuk Kabinet Wasaka ini? Iya, untuk Kabinet Wasaka sendiri pastinya ada logonya. Ada logonya. Logonya sendiri bisa dilihat di baju kami. Wih, keren banget nih bajunya nih. Bisa dilihat. Ya. Nah, ya. Izin menjelaskan sedikit lah tentang filosofi dari logo kabinet. Saya lihat nih logonya nih kayak kupu-kupu ya. Ya betul, kupu-kupu. Pasti ada filosofi tersendiri nih dari logo ini. Sebenarnya di sini ini bukan kupu-kupu saja, tapi di sini ada 3 kobaran api dan perisai. Kobaran api ya. Dan juga yang tadi logonya sendiri berbentuk kupu-kupu, dan dari segi warna ada 5 unsur gradasi warna, dan juga ada mata pena di kepala sebagai kepala kupu-kupu itu sendiri. Ada bermacam-macam komponen unsur di dalam logo itu. Iya betul. Pastinya ada filosofinya sendiri. Iya. Nah, boleh dijelaskan nggak Mak unsur-unsur itu? Ya, bisa dijelaskan sedikit lah. Untuk di kepalanya sendiri yaitu ada 3 kobaran api, yaitu melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi nih. Betul. Dasar kita sebagai mahasiswa nih ya kan, Ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Lanjutnya Bang. Selanjutnya ada mata pena tuh. Mata pena itu yang ada di bawah kobaran api tadi. Nah, itu. Ya, mata pena ini melambangkan simbol kreativitas intelektual, inovatif, cipta dan karya. Intinya pena ini adalah melambangkan kita itu harus berkarya ya kan. Ya betul. Nah, untuk dari di situ kan di logo kami ada bulan sabitnya nih. Nah, ada bukan bulan sabit sih, perisai. Perisai di samping logo kupu-kupunya itu. Nah, untuk perisai itu melambangkan keteguhan dan pembaharuan. Melambangkan keteguhan dan pembaruan dari perisai itu sendiri. Wah, ini sudah kita mendengarkan penjelasan dari ketumnya langsung bahwa apa sih filosofi logo kabinet tadi. Nama kabinet juga sudah kita dengarkan bahwa sangat amat bagus sekali, Ron. Sangat amat banyak arti dari logo dan juga nama kabinetnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya nih, kita sudah tahu apa itu HMPHKI, kita sudah tahu juga apa nama kabinet dan logonya sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya nih Bang, di setiap organisasi itu ada bidang atau divisinya tersendiri kan Bang, untuk yang namanya menjalankan tugas pokok dan fungsi dari organisasi itu sendiri gitu. Nah, lu ingin tahu ada berapa sih untuk bidang atau divisinya sendiri? Nah,
Ya. Sebelumnya ulun mau tanya dulu nih, namanya divisi, bidang atau apa gitu kan? Bidang. Oh, bidang ya. Ya. Nah, ada berapa nih Bang bidangnya? Untuk di tahun ini di Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam ada 5 bidang. Oh, 5 bidang ya. Ya. Oh, itu ada banyak nih. Pasti ada kegunaannya tersendiri. Bisa dijelaskan Benar. dan juga disebutkan, Bang. Ya. Di Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam ada 5 bidang. Bidang yang pertama itu minat dan bakat, litbang, kominfo, sosmas, dan keagamaan. Wah, ada 5 bidang ya. Ada minbat, litbang, kominfo, sosmas, dan keagamaan. Nah, Ya. untuk bidang-bidang sini bisa dijelaskan Bang, salah satu-satu nih. Bidang itu apa sih tugasnya gitu kan? Fungsinya di Ya. HKI sendiri gitu. Untuk bidang yang pertama itu ada bidang minbat. Yang kepanjang dari bidang minbat tersebut itu minat dan bakat bisa ya kita analogikan dengan pikiran masing-masing minat dan bakat. Minat dan bakat ya. Lanjut, bidang minat dan bakat merupakan bidang yang menampung atau mewadahi minat dan bakat mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, baik di bidang intelektual, seni maupun olahraga. Mewadahi mahasiswa hukum keluarga Islam itu sendiri dalam bidang minat dan bakatnya ya Bang. Iya, benar sekali. Lanjutnya Bang, ada litbang tadi ya. Ya, lanjut ke bidang litbang, penelitian dan pengembangan merupakan bidang yang mewadahi dan memfasilitasi kegiatan penalaran, penelitian, pengembangan, dan bertanggung jawab atas kegiatan keilmiahan di Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam dan untuk mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Baik, nah litbang tadi kan adalah wadah untuk meneliti tentang penalaran dan juga ilmiah ya kan. Nah selanjutnya tadi ada 3 bidang lagi ya kan. Nah selanjutnya kominfo nih. Ya, komunikasi dan informasi. Ya, itu bidang informasi dan komunikasi itu gunanya memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam baik terkait pengumuman yang dilontarkan oleh jurusan maupun fakultas. Seperti menginformasikan terkait dengan informasi seperti lomba ataupun terkait berita di jurusan melalui media-media HMP HKI itu sendiri. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Bang. Selanjutnya bidang keagamaan itu ya bisa kita analogikan secara masing-masing. Itu bidang keagamaan gunanya untuk arahnya lebih ke keagamaan itu agama kita sendiri, agama Islam ya. Banyak melaksanakan acara-acara yang berbau keagamaan yang mendekatkan kita ke Al-Quran maupun hadis. Masya Allah. Sangat bagus sekali, religius sekali nih. Nah, untuk bidang terakhir dong, ada sosmas nih. Sosmas itu apa sih Bang? Bidang sosmas itu bidang sosial dan masyarakat. Ya itu ruang lingkupnya lebih ke sosial masyarakat, baik terkait apa yang terjadi di masyarakat sekarang seperti baik bencana maupun hal-hal yang lainnya. Nah itu gunanya bidang sosial masyarakat, seperti cepat tanggap responsif kepada masyarakat. Iya, benar sekali. Berupa aksi sosial lainnya gitu kan Bang. Nah kita sudah mendengar penjelasan tadi dari Bang Amir selaku Sekretaris Jenderal dari HMP HKI sendiri mengenai bidang-bidang yang ada di HMP Hukum Keluarga Islam sendiri. Baik nih, tadi sudah kita dengarkan dari penjelasan mengenai bidang-bidang apa yang ada di HMP HKI itu sendiri oleh Bang Sekjen, yaitu Bang Amir. Nah selanjutnya mungkin ada sedikit tambahan nih mengenai apa sih bidang-bidang yang ada di HMP HKI oleh ketumnya, yaitu Bang Ihsan nih. Iya, betul. Silakan Bang.
seperti yang dijelaskan Bang Amir tadi mengenai bidang-bidang di kepengurusan HMP Hukum Keluarga Islam tahun ini, yaitu periode 2021-2022. Nah, untuk kepengurusan tahun ini ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang Litbang, yang kedua Sosmas, yang ketiga Minbat, yang keempat Keagamaan, dan yang kelima Kominfo. Nah, untuk bidang Litbang sendiri seperti yang sudah dijelaskan dari Sekjen tadi Amir, yaitu dari artinya sendiri dari kepanjangannya sendiri, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, yang mana di Litbang sendiri itu meneliti apa sih yang berkaitan dengan mahasiswa hukum keluarga Islam. Nah, itu lalu kita kembangkan dengan apa, dengan kita adakan seperti seminar, webinar, diskusi segala macamnya. Untuk yang kedua tadi sosial kemasyarakatan, yang mana sosial kemasyarakatan ini berkaitan dengan masyarakat, dan tidak masyarakat saja tapi berkaitan dengan mahasiswa hukum keluarga Islamnya sendiri gitu. Nah itu selain itu juga dari Sosmas sendiri juga mengadakan penggalangan dana yang pokoknya yang berkaitan dengan halayak masyarakat gitu. Seperti penggalangan dana bersama KBM Fakultas Syariah. Ya, betul sekali, betul. Aksi gabungan gitu kan, aksi solidaritas. Yang ketiga tadi ada ke Minbat, ya, yang Minbat yaitu minat dan bakat. Yang mana Minbat ini merupakan bidang yang mewadahi mahasiswa hukum keluarga Islam dalam bentuk intelektual apa tadi? Intelektual maupun intelektual, akademik dan non akademik ya kan. Iya, betul. Berhubungan dengan minat dan bakat gitu kan. Salah satunya mengadakan semacam perlombaan. Gitu kan, untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa hukum keluarga Islam sendiri gitu. Untuk yang keempat yaitu ada keagamaan, yang mana keagamaan ini mengadakan acara seperti PHBI, PHBI seperti maulidan dan juga pengkajian tentang kerohanian, tentang Islam gitu. Nah, habis itu yang terakhir ada Kominfo, yang mana Kominfo ini itu menyebar pamflet ya gimana sih. Jadi apabila mahasiswa hukum keluarga Islam pengen tahu kegiatan seperti apa yang diadakan oleh HMP Hukum Keluarga Islam, bisa cek aja di IG HMP Hukum Keluarga Islam sendiri. Nah, di situ tuh dikelola langsung oleh bidang Kominfo. Seperti informan gitu ya kan. Ya, betul sekali, betul. Untuk memberitahukan acara apa ataupun pemberitahuan apa di media HMP HKI sendiri. Nah, tadi sudah kita dengarkan nih penjelasan dari Sekjen ataupun ketumnya, itu mulai Bang Amir dan Bang Ihsan mengenai bidang-bidang apa aja yang ada di HMP HKI. Tadi kita dengarkan ada Litbang, ada Sosmas, ada Minbat gitu kan. Dan dari bidang-bidang tadi yang pastinya memiliki fungsinya tersendiri yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kita sudah menelisik ataupun kita sudah berbincang-bincang lebih dalam mengenai HMP HKI, baik itu apa sih itu HKI ataupun apa sih itu HMP HKI, dan juga apa nama logo dan juga nama kabinetnya periode ini, dan juga tadi kita sudah dengarkan juga bidang-bidang apa saja yang adanya. Nah, kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi nih Bang, ya mengenai HMP HKI. Tadi sudah banyak dari ketua umumnya itu Bang Ihsan menyinggung berbagai program kerja nih. Iya, betul. Lo ingin lebih tahu lebih dalam lagi nih, karena sudah disinggung tadi, itu program kerja unggulan ataupun program kerja yang akan dilaksanakan atau yang sudah terlaksana nih oleh HMP HKI selama beberapa bulan menjabat dalam periode ini, itu apa aja sih Bang program kerja unggulan, program kerja yang akan datang gitu? Nah, untuk program kerja sendiri dari HMP Hukum Keluarga Islam, dari awal kepengurusan kami telah mengadakan orientasi kepengurusan, yang mana orientasi kepengurusan ini merupakan pembekalan bagi kawan-kawan kepengurusan sebelum terfokuskan ke proker-proker yang ada di HMP Hukum Keluarga Islam. Macam pembekalan ya Bang? Ya, betul sekali. Selain itu mengadakan makrab. Malam keakraban ya? Iya, betul. Nah, makrab ini sendiri merupakan kegiatan untuk mempererat ikatan kekeluargaan di kepengurusan. Nah, mempererat
ikatan kekeluargaan dan juga meningkatkan chemistry. Iya, betul sekali. Sama kepengurusan untuk satu periode ke depan. Iya, betul. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Dan juga ada mengadakan PBAK Pionir. Nah. PBAK ada juga PBAK-nya. Iya, di betul. HMBHKI. Betul. Oh, menarik sekali nih, Bang. Nah, untuk PBAK Pionir ini merupakan kegiatan pengenalan budaya akademik ya. Dari PBAK-nya sendiri artinya pengenalan budaya akademik. Dan kemahasiswaan ya, kan? Ya, betul. Ini acara ini khusus mahasiswa HKI. Nah, jadi sebelum kawan-kawan mahasiswa baru menjajaki dunia perkuliahan, jadi di sini kawan-kawan mahasiswa baru itu diarahkan lagi bagaimana sih tentang jurusannya, kan ibaratnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, supaya lebih tahu lagi Iya, dengan betul. jurusan Iya. ini. Iya. Ya. Nah, biasanya kan PBAK itu ada di UNED dan juga ada di fakultas. Ini ada juga di jurusan nih. Iya, betul. Wah, bagus banget nih dengan program kerja yang sudah terlaksana. Selanjutnya apakah ada lagi nih, Bang? Nah, untuk itu gambaran yang bukan gambaran sih, salah satu bagian dari program kerja yang telah kami laksanakan. Untuk program kerja yang kedepannya akan kami laksanakan yaitu salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, PM ya. iya, Pengabdian betul. Masyarakat. Betul. Nah. Nah, karena dari ini merupakan program kerja unggulan dari HMP Hukum Keluarga Islam. Nah, yang mana program kerja ini diambil alih oleh bidang sosial kemasyarakatan. Nah, betul. Nah, jadi berhubung kan namanya sosial masyarakat, jadi berhubungan dengan masyarakat juga. Nah, betul. Karena kan pengabdian, Iya, betul. pengabdian kepada masyarakat. Iya. Nah, Wan juga ada melihat di akun IG dari HMBHKI yang baru saja nih melaksanakan aksi mahkota nih. Iya, betul. Acara yang lumayan besar gitu kan, dan bisa dijelaskan nih aksi mahkota tuh program kerja apa gitu? Nah, aksi mahkota sendiri itu tuh program kerja yang diambil alih dari bidang minat dan bakat, yang mana aksi mahkota ini merupakan suatu ajang untuk terkhusus untuk mahasiswa baru. Nah, Untuk maba ya? iya, betul. Maba. Jadi ini nih persiapan untuk kawan-kawan mahasiswa baru untuk menjajaki ajang yang lebih besar lagi, yaitu perseni jurusan. Seperti langkah awal ya. Nah, para betul. maba. Nah. Dan selanjutnya nanti mungkin ada kelanjutannya lagi. Iya, betul sekali. Di perseni ya. Iya, betul. Ya, tadi kita dengarkan apa saja program kerja yang sudah dilaksanakan oleh HMBHKI yang sangat banyak dan sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, apakah kedepannya ada lagi nih selain PM tadi kan sudah dengarkan program kerja unggulan yang ingin ataupun akan dilaksanakan atau dipersiapkan oleh HMBHKI gitu? Untuk program kerja selanjutnya setelah PM mungkin kami akan mengadakan acara hari lahir prodi kami. Wah, harlah ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu tuh di bulan apa, Bang? Di bulan November. November ya. Bulan November. Nah, nanti ini info juga nih buat kawan-kawan mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Nantinya kami akan mengadakan open recruitment panitia. Nah, jadi bagi kawan-kawan ingin ambil bagian dalam hari lahir nantinya bisa daftarkan diri kalian. Ingin berpartisipasi, Iya, betul sekali. berkontribusi ya. Betul. Dalam hari lahir jurusan. Iya. Nah, berarti kalau saya ingin ikut jadi panitia nih, kan saya dari hukum jurusan juga gitu kan. Iya, Ini betul. HKI semua gitu. Apakah boleh gitu kan? Ya, boleh sekali. Mendaftarnya nanti ada syarat dan ketentuannya ya kan? Iya, ada Ya. nanti ya. Baik, sudah banyak kita berbincang tadi mengenai program kerja unggulan yang sudah dilaksanakan dan juga yang akan dilaksanakan oleh HMBHKI yang dijelaskan oleh ketua umumnya langsung gitu. Nah, selanjutnya kita ingin berbincang-bincang mengenai dinamika yang ada di organisasi, apalagi organisasi politik. Nah, sepanjang pandemi COVID-19 ini kan, atau corona ini kan banyak gitu kendalanya. Iya, betul. Khususnya bagi kita yang berorganisasi nih. Ulun juga banyak sekali mengalami kendala-kendala seperti susahnya melaksanakan program kerja, karena kan susah juga untuk berkumpul. Nah, semacam-macam kendala-kendala seperti itu
membuat dinamika. Nah, pertama nih ulun ingin ke Bang Amir dulu nih. Apakah banyak kendala ataupun yang abang rasakan nih selaku sekretaris jenderal dalam menjabat beberapa bulan ini gitu di HMP HKI sendiri? Ya, untuk kendala yang kami hadapi di dalam beberapa bulan kepengurusan ini cukup banyak. Yang pertama terkait perizinan berkegiatan secara offline. Susah banget ya. Ya, susah banget. Mungkin dirasakan semua organisasi yang terdampak COVID-19. Nah, untuk kendala yang kedua kemungkinan terkait perizinan orang tua. Oh iya, biasanya tuh wanita kan misalnya yang jauh dari Banjar kan kegiatannya ke Banjar gitu. Ya. Terkait PPKM maupun yang lainnya, PSBB yang lain-lainnya. macam. Yang sulit sekali gitu untuk mendapatkan perizinannya. Nah, itu apakah berdampak untuk keberlangsungan dari melaksanakan kegiatan dari HMP HKI itu sendiri? Ya, tentunya sangat berdampak terkait berlangsungnya sebuah acara maupun kegiatan yang kami adakan terkait totalitasnya menjadi mengambil amanah masing-masing kan secara offline maupun secara online itu kan beda, beda interaksinya secara langsung. Kalau secara open kan mulut ke mulut, konfirmasinya baik mengonsep maupun merancang sebuah kegiatan cukup mudah. Itu kan secara online otomatis ya agak dampak agak sulit lah berdampak untuk kelancarannya acara tersebut lah. Jadi kawan-kawan di HMP Keluarga Islam itu ulun sendiri sebagai ketua umum menekankan lagi kepada kawan-kawan bagaimana kawan-kawan itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia berkontribusi kepada HMP itu sendiri. Iya, kontribusi kepada organisasi gitu. Iya, betul. Walaupun banyak kendalanya gitu. Iya, betul. Nah, walaupun mereka tidak bisa ke Banjar, mungkin mereka bisa berkontribusi dengan cara pemikiran melalui online. Nah, gitu. Itu tadi kita dengarkan beberapa solusi dari ketua umum nih. Nah, Lun juga ingin sedikit mengetahui nih, mungkin yang nonton juga para pemirsa ingin tahu mengenai hal-hal yang menarik nih di HMP HKI itu apa gitu kan selama beberapa bulan kepengurusan gitu. Mungkin bagaimana hal-hal yang menariknya itu? Bagaimana dinamikanya? Apakah ada percintaan gitu kan? Apakah ada berbau-bau apa ya? Bisa diceritakan nih? Ya, izin menjelaskan sedikit. Nanti dilanjutkan oleh Sekjen Ulun yaitu Amir Miftahul Yasar. Ya, karena dia yang lebih tahu untuk di dalam kepengurusan sendiri. Nah, untuk di HMP Hukum Keluarga Islam sendiri sejauh ini kepengurusan macam-macam dinamikanya. Ada yang masalah percintaan, ada yang masalah perizinan orang tua, dan yang lainnya. Untuk masalah percintaan sendiri namanya kita manusia kan, ada kaum Adam dan kaum Hawa. Pastinya tidak lepas dengan rasa suka gitu dengan jenis apalagi sering bertemu gitu iya kan? Betul organisasi gitu kan. Aduh, itu kan sulit gitu kan menahan rasa gitu kan walaupun kita harus profesional gitu. Iya, betul. Organisasi. Tapi ya namanya perasaan ya nggak bisa gitu kan kita kontrol gitu. Jadi ulun sendiri menekankan lagi kepada kawan-kawan di pengurusan untuk masalah percintaan saya tidak melarang kita. Ulun kada melarang untuk di kawan-kawan kepengurusan untuk saling ada perasaan lah gitu. Cuman di sini di sisi lain ulun juga menekankan juga agar kiranya profesional gitu, bisa membedakan pas ada HMP Hukum Keluarga Islam ada acara mungkin bisa lebih profesional, tidak membobok perasaannya gitu kan. Untuk di luar kepengurusan nantinya silahkan ya kita pengen ya ngedet apa segala macamnya. Yang penting tidak mengganggu keprofesionalitasan di organisasi ya, betul. Yaitu HMP HKI sendiri. Iya, betul sekali. Program kerja harus terlaksana gitu kan. Iya. Boleh sampai terganggu oleh perasaan-perasaan oleh bucin. Iya. Nah, sebenarnya untuk masalah percintaan ada
ada yang positif dan negatifnya, brother. Wah, ini bisa disampaikan nih oleh Bang Amir. Ingin menjelaskan lagi sedikit. Bisa. Untuk masalah positifnya, namanya orang ada perasaan itu kan tambah semangat berorganisasi itu kan, karena bisa sering ketemu sama si doinya gitu kan, apalagi sama organisasi gitu kan. Jadi untuk negatifnya itu tadi, terkadang namanya kita manusia juga kan pasti ada kecemburuan gitu kan. Nah itu yang jadi negatifnya, itu kan akan jadi kendala dalam kita berorganisasi, mengganggu ya betul sekali, mengganggu fokus untuk melaksanakan program kerja. Iya betul. Jadi menurut Bang Amir sendiri gimana soal percintaan gitu di dalam organisasi ini? Iya, soal percintaan, berbicara tentang percintaan, mungkin itu hal yang rumah berada di organisasi terkait percintaan. Sudah disampaikan oleh ketua umum tadi, ada hal positif dan negatifnya. Hal yang positif membuat kita menjadi semangat, soalnya ada karena ada doi, ada doi, kerjaan hati, jadi semangat. Nah, tapi hal yang positif negatifnya itu kalau ada cemburu, ya kan misalnya sama kawan kita gitu kan, cemburu, panas gitu hati kita melihatnya, berboncengan sama laki-laki lain, gitu kan. Apalagi kalau sudah bubaran, jadi mantan di dalam satu organisasi, gitu ya. Jadi untuk kepengurusan tahun ini saya tekankan, maupun untuk kepengurusan tahun kedepannya, ya merupakan hal percintaan itu hal yang rumah lah, tapi ya bisa lah profesional secara mungkin ya, bisa untuk mengontrol juga yang mana yang penting dan yang tidak penting. Selanjutnya nih, karena kita sudah banyak berbincang-bincang mengenai apa itu HMPHKI, apa itu logo dan kabinetnya dan lain-lain yang sudah ya kita dengarkan tadi dari narasumber kita yang sangat ganteng dan gagah-gagah ini, gitu kan. Nah, selanjutnya nih, kita ingin tahu nih, setiap organisasi itu pasti ada open recruitment-nya ataupun ada cara masuknya gitu. Nah, untuk penerimaan atau syarat masuknya HMPHKI ini sendiri itu bagaimana Bang? Bisa dijelaskan kah? Izin menjelaskan tentang alur, bagaimana sih kita ingin masuk ke HMP Hukum Keluarga sendiri. Nah, terkhusus untuk mahasiswa baru. Nah, gini, bercerita sedikit tentang ulun kemarin kan pas mencalon jadi ketua umum setelah terpilih. Nah, membentuk kepengurusan, yaitu setelah terpilih itu ulun bentuk dulu tim intinya untuk membantu ulun untuk mengadakan open recruitment kepengurusan. Nah, untuk open recruitment kepengurusan ini, untuk syarat dan ketentuannya itu balik lagi ke ketua umum terpilih. Nah, ketua umum terpilih. Jadi pengennya orangnya berapa gitu kan, berapa yang dibutuhkan sesuai kebutuhan di kepengurusan. Berarti tadi bahwa ya karena ini organisasi politik ya kembali, bahwa ya ini dipilihnya itu harus dari pemilu dulu, ketumnya dulu ya kan, yang harus siapa ketumnya terpilih baru adanya open recruitment. Iya betul. Nah, kalau begitu lu ingin tanyakan nih, motivasi Abang Ihsan sendiri gitu, untuk masuk ataupun ingin menjadi ketua umum HMPHKI itu apa sih gitu? Bisa diceritakan gitu. Ya, ingin memimpin jurusan gitu kan. Nostalgia. Kita cerita sedikit lah. Karena apa? Apa motivasi ulun tuh untuk mencalon atau ingin menjadi ketua umum HMPHKI sendiri? Karena tahun kemarin tuh ada open recruitment HMP sendiri gitu kan. Karena ulun kemarin itu tuh nggak lulus kepengurusan, jadi tahun ini pengen masuk HMP lagi gitu kan, karena pengen mengabdi kepada jurusan gitu kan. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan waktu semakin berjalan, ibaratnya semester semakin tua gitu kan. Jadi kapan lagi? Jadi ulun rasa dalam hati tidak mungkin lagi nih sebagai anggota
Nah, tidak mungkin lagi kalau ulun ke HMP nggak mungkin lagi jadi anggota Langsung nih. ya, Nah, sekalian jadi aja nih jadi ketum ketum. gitu kan. Nah, Dan alhamdulillahnya terpilih. alhamdulillahnya ya kan? terpilih gitu. Ya, jadikan kegagalan sebagai motivasi ya. Ya, betul. Kesimpulan dari motivasi Ya, ketemu. jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk melangkah lebih maju. Iya. Ya. Kita sudah dengarkan nih bagaimana syarat-syarat masuk tadi, bahwa ya misalnya nih kayak ulun ingin masuk ke HMP HKI ya harus ikut mendaftar di open recruitment-nya. Tapi tunggu pemiluannya dulu nih. Berarti kalau ingin kepengurusannya atau ingin masuk ke HMP HKI berarti harus tunggu periode yang abang ini selesai ya? Iya, betul sekali, betul. Berarti dengan ketua umum yang baru lagi nih. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin untuk maba-maba yang sekarang bisa dipersiapkan tuh untuk ingin masuk ke HMP HKI. Karena untuk syarat dan ketentuannya mungkin itu ditentukan oleh ketua umum yang terpilih nanti di pemiluannya. Ya, jadi bagi kawan-kawan maba atau mahasiswa baru untuk disiapkan nih benar-benar keahliannya ataupun kontribusinya untuk jurusan hukum keluarga Islam itu sendiri gitu kan. Yang pastinya mahasiswa prodi hukum keluarga Islam dan aktif. Ya. Itu syarat dan ketentuan. Syarat yang paling pastinya adalah mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam ya kan. Iya, betul. Dan mahasiswa aktif. Ya, mahasiswa aktif. Nah, kita sudah banyak berbincang-bincang nih mengenai HMP HKI sendiri. Untuk terakhir nih Bang, ulun minta closing statement dari abang berdua nih mengenai organisasi gitu, mengenai bagaimana kita harus berorganisasi di kampus walaupun banyak kendala, banyak dinamika dan lain-lain. Nih, bisa berikan suatu motivasi atau kata-kata yang terakhir gitu kan. Nah, dari abang Isan dulu nih, selaku ketua umum HMP HKI. Pastinya kepada kawan-kawan mahasiswa hukum keluarga Islam jangan berputus asa, tetap semangat walaupun kita berada di masa pandemi atau di masa perkuliahan online. Karena sangat disayangkan gitu kan kalau kita cuma berkuliah secara online saja tapi tidak mendalami ilmu-ilmu yang di luar dunia perkuliahan gitu, seperti di organisasi. Karena apa? Karena ilmu-ilmu yang ada di organisasi itu tidak akan kalian dapatkan di dunia perkuliahan gitu. Jadi persiapkan khususnya kepada mahasiswa hukum keluarga Islam angkatan 2020 dan angkatan 2021, persiapkan diri kalian apabila kawan-kawan ingin memasuki HMP hukum keluarga Islam. Karena kalau bukan kalian siapa lagi gitu kan pengganti atau penerus dari kepengurusan buhan kami. Iya. Siapa lagi yang ingin mengabdi kepada jurusan kalau betul bukan sekali. mahasiswa hukum keluarga Islam itu sendiri kan. Nah, tadi sudah kita dengarkan closing statement dari Bang Ihsan. Selanjutnya Bang Amir nih, apakah ada yang ingin disampaikan nih? Iya. Para maba-maba yang cantik dan ganteng-ganteng gitu kan. Ya, kalau dari saya jangan takut gagal sebelum mencoba. Laulah kalian siwaka, kalau bukan kalian siapa lagi? Ya, karena apa yang kita dapat di organisasi ini, ya itu juga yang kita bawakan ke terjun ke masyarakat nanti. Ya, berarti pengalaman-pengalaman yang di organisasi ini sangat bisa berguna nanti untuk menunjang kita di masyarakat nanti ya kan Bang? Iya, betul sekali. Jangan tanyakan apa yang orang lain berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada orang lain. Iya, betul. Ya, mantap sekali nih closing statement ataupun kata-kata terakhir untuk menutup acara kita pada hari ini gitu kan di Casual Chatting with Ormawa Pasha. Nah, jadi sudah kita dengarkan tadi nih dari ketua umumnya sendiri Bang Ihsan ataupun sekjennya Bang Amir mengenai closing statement, ada yang harus berorganisasi ataupun mencari pengalaman di organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya nih mungkin selanjutnya nih, misalkan nih ada pemirsa yang masih bingung tentang HMP HKI maupun itu kegiatannya, baik itu apa itu organisasinya, bisa kita lebih kepoin di mana nih Bang? Apakah ada gitu kan, misalnya akun IG-nya atau akun YouTube-nya gitu kan? Nah, untuk HMP Hukum Keluarga Islam sendiri mempunyai sebuah akun IG, yang mana akun IG ini namanya
Bentar ya, kita carikan. Itu HMP _hukum_keluarga_Islam. Oh ya, bisa dilihatkan di kamera. Bisa dilihat di kamera. Ya, Jangan lupa follow ya. Jangan lupa di follow gitu kan, kalau ingin lebih tahu nih, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam sendiri gitu kan. Ikuti terus IG-nya ya. Ada juga kan himpunannya gitu kan untuk mahasiswa hukum keluarga Islam agar ingin berorganisasi gitu kan, untuk misalnya sesuai ruang lingkup di hukum keluarga Islam itu sendiri. Iya betul Nah, sekali. baik, karena kita sudah di ujung acara, ulun ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada kedua abang yang ganteng ini, Bang Ihsan selaku Ketua Umum HMP HKI dan juga Bang Amir selaku Sekretaris Jenderal yang telah hadir dan mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini gitu kan. Nah, apakah ada kata-kata terakhir lagi nih untuk acara ini gitu ke depannya? Ulun sebagai Ketua Umum HMP Hukum Keluarga Islam sangat banyak-banyak berterima kasih kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa yang telah mengadakan casual chatting with Ormawa Fasya gitu kan. Karena dengan acara ini kawan-kawan mahasiswa hukum keluarga Islam khususnya mahasiswa baru bisa lebih mengetahui lagi tentang HMP Hukum Keluarga Islam itu sendiri. Bisa lebih mengenal ya, Bang. Iya, betul. Ya, itu tadi kita dengarkan terkait penjelasan secara panjang lebar nih dari awal sampai akhir oleh abang-abang selaku petinggi dari HMP HKI. Baiklah, karena sudah di ujung acara nih, saya selaku host dari Casual Chatting with Ormawa Fasya atau podcast bersama Ormawa Fakultas Syariah bersama HMP Hukum Keluarga Islam, izin pamit bersama abang-abang yang ganteng ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dema Fasya Antasari. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.